się nie może dostać w niepowołane ręce. Pilnuj jej. Algida! Film diawali dengan menampilkan sejumlah tentara bayaran bernama Harbir, Sheba, Piotrek, dan pimpinan mereka yang bernama Kel. Kel kebetulan adalah kakak kandung dari Piotrek. Mereka sedang dalam perjalanan untuk misi menemukan seorang wanita yang diculik oleh seorang jenderal. Berdasarkan informasi, wanita tersebut mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan oleh sang jenderal. Jadi mereka harus mendapatkan foto-foto hasil dokumentasi itu dari wanita yang dimaksud. Guna melancarkan misi, mereka juga telah ditunggu oleh pemandu setempat. Kobieta została porwana przez lokalnego watasz. Zrobiła dokumentację zbrodni wojennych Josifa. Cóż czeka na nas przewodnik? Malam hari mereka sampai di pantai hanya untuk mendapati pemandu yang sudah tewas. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang gadis lokal yang tampak ketakutan. Tetapi setelah Harbir membujuknya untuk menunjukkan di mana orang-orang yang melakukan pembunuhan ini, gadis tersebut bersedia memandu mereka. Selang beberapa waktu, mereka tiba di sebuah desa yang terlihat suram, di mana sejumlah tentara tengah membakar tubuh warganya. Ketika yang lain masih mengintai, Sheba mendadak menyerang tentara-tentara itu. Kemudian pada sebuah bangunan, tanpa diduga seorang wanita menyergap Sheba dari belakang. Begitu mengetahui wanita ini bernama Eliza Mazur yang mereka cari, Kel segera memintanya melepaskan Sheba dan menyerahkan foto hasil dokumentasinya. Eliza Mazur? Masz zdjęcia? Meskipun enggan, Eliza tetap menyerahkan sebuah kartu memori kepada Kel. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba sejumlah warga sipil berdatangan menyerang. Setelah terpaksa menghabisi semua warga sipil yang menyerang dengan agresif itu, Kel membagi mereka menjadi dua kelompok untuk mempermudah pergerakan. Di dalam hutan, Kel yang pergi bersama Harbir dan Eliza melihat banyak tentara yang mengelilingi sebuah alat aneh. Manakala alat tersebut ditembakkan ke desa, Kel mendengar jeritan kesakitan dari Piotrek. Karena itu ia memutuskan untuk mencari adiknya tersebut seorang diri. Di desa, Kel merasa heran melihat mata Piotrek yang berdarah dengan tatapan penuh amarah sebelum secara agresif menyerangnya. Merasa terdesak oleh serangan Piotrek yang seolah tak mengenalinya lagi, Kel terpaksa menikam sang adik hingga berakhir. Sementara itu, jenderal bernama Yosef tampak sedang memperhatikan monitor pengendali alat yang mereka tembakkan ke desa tadi, ketika Sheba yang juga sudah berubah menjadi agresif mulai mendekati mereka. Untuk itu, ia memerintahkan pasukannya menghabisi Sheba. Kematian sang adik di tangannya sendiri tak ayal membuat Kel sangat terguncang, sekaligus penasaran dengan apa yang menyebabkan adiknya menjadi seperti tadi. Namun, Harbir segera membawanya pergi dari tempat itu. Keesokan pagi, dengan putus asa Kel menghubungi seorang pilot pesawat pribadi bernama Sisek yang sedang membawa penumpang untuk segera menjemput mereka. Hanya saja, Elisa menolak ikut dengan alasan Kel sudah mendapatkan foto yang diperlukan dan dirinya tidak dibutuhkan lagi. Sementara di sisi lain, ia juga memiliki misinya sendiri. Macie zdjęcia, ja wam nie jestem potrzebna. Misja wykonana. Karena itu Kel dan Harbir bergegas pergi ke titik penjemputan. Namun Jenderal Yosef dan anak buahnya yang sudah memprediksi pergerakan mereka juga ada di sana dan langsung menyerang, memaksa keduanya berlari mengejar pesawat Sisek. Nice, like a cinema. Beruntung mereka berhasil naik ke pesawat dengan selamat. Sayang begitu mendarat, mereka langsung ditangkap oleh Interpol. Interpol, get down. Hands behind your head. Kel selanjutnya diinterogasi oleh seorang agen bernama Arthur. Di sini terungkap, Kel adalah mantan pasukan khusus yang pernah menjalani sejumlah misi berbahaya di Irak.
Pseudonim operacyjny. 3 tury w Iraku. Arthur juga menunjukkan foto 4 orang teman Kel yang diduga memiliki andil dalam pembunuhan 2 anggota parlemen. Hanya saja, keempat orang itu kini sudah mati dan menurutnya, Kel juga akan mengalami nasib serupa bila sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk itu Arthur meminta Kel mengungkapkan siapa yang memberi mereka perintah. Tetapi Kel berkata bahwa Arthur telah salah orang, tepat sebelum seorang menteri bernama Jan Zaremba memasuki ruangan dan dengan marah memerintahkan agar Kel dibebaskan. Zakuliście bohatera wojennego? Panie ministrze. Ternyata, Jan adalah orang yang memberikan mereka misi untuk mendapatkan foto dari Eliza. Kemudian Kel, Harbir, dan Sisek dibawa ke sebuah ruangan di mana mereka melihat isi dari kartu memori yang diberikan oleh Eliza. Terungkap kalau alat yang digunakan oleh Jenderal Yosef adalah alat eksperimen bernama Soul Catcher. Soul Catcher. Awalnya, Soul Catcher berfungsi untuk menyembuhkan kanker, namun belakangan telah disalahgunakan oleh Jenderal Yosef untuk menjadi senjata pemusnah massal. Orang yang menciptakan Soul Catcher merupakan warga negara mereka bernama Profesor Witold Mazur. Sang profesor adalah ayah dari Eliza Mazur. Jadi Eliza berniat membujuk sang ayah untuk kembali ke negara mereka dan membongkar bagaimana Jenderal Yosef menyalahgunakan penemuan ayahnya. Tetapi kini, sang profesor telah menjadi kaki tangan Jenderal Yosef yang merupakan panglima perang negara tetangga. Dlatego tam pojechała. Chcę przekonać ojca, jak niebezpieczna jest ta broń. Sejak alat tersebut berada di luar negeri, Menteri Jan tidak bisa mencampuri urusan negara asing. Namun terlepas dari semua itu, Menteri Jan berkata, bila Soul Catcher berada di waktu dan tempat yang tepat, maka keajaiban bisa terjadi, menyiratkan kalau ia ingin Soul Catcher kembali ke tangan mereka. Jest w odpowiednim miejscu i czasie. Alhasil, mengingat Piotrek dan Seba sudah tewas, Kel terpaksa menemui rekan lamanya yang bernama Ania dan satu rekan lagi yang bernama Bull. Setelah itu, Kel bersama timnya kembali menghadap Menteri Jan yang memperkenalkan mereka kepada seorang veteran militer yang merupakan ahli komunikasi dan bahan peledak bernama Damian. Was sierżant Damian Prochyra? Jan lalu menjelaskan tentang misi mereka. Pertama, ia ingin mereka mengamankan Soul Catcher ke Polandia karena ilmuwan mereka dapat mengkalibrasi ulang alat tersebut agar menjadi sarana pengobatan kanker lagi. Kedua, mereka harus menghabisi Profesor Mazur dengan alasan sang profesor dapat merakitnya kembali. Sedangkan Jenderal Yosef tidak dianggap penting, tapi bila ada kesempatan, sang jenderal juga harus dieliminasi tanpa mengganggu misi utama mereka. Jest likwidacja profesora Mazura. Josif? Mało istotny. Gdyby tak się zdarzyło, że nadarzy się okazja. Jan menambahkan, Jenderal Yosef diketahui berencana menjual Soul Catcher kepada militan Afrika, sehingga mereka harus bertindak sebelum transaksi dilakukan. Setelah siap, Kel dan timnya pun berangkat. Pada sebuah hutan di dekat titik transaksi, Ania langsung menghabisi 2 orang tentara untuk menentukan posisi terbaiknya. Sementara itu, Sisek mengirim sebuah drone untuk memantau pergerakan pasukan Jenderal Yosef. Di sisi lain dari hutan, Kel dan Harbir menghabisi 2 tentara yang mengendarai sebuah truk. Saat itu, mereka mendengar suara dari belakang truk, di mana Eliza dan temannya yang bernama Louis terikat di dalam. Eliza kemudian mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan ayahnya yang disandra oleh Jenderal Yosef, sehingga mengajak Kel bekerja sama. Josif tam trzyma mojego ojca. Muszę mu pomóc. Potrzebujesz mnie tak samo jak ja ciebie. Pada waktu yang sama, Bull dan Damian menyusup masuk melalui gerbang belakang markas sang jenderal dan mulai memasang bom di sejumlah tempat. Kel dan Harbir kemudian membawa truk ke gerbang utama dengan menyamar sebagai tentara yang membawa Sandra. Mereka hampir saja ketahuan, seandainya Harbir tidak bisa berbicara menggunakan bahasa yang sama. Di dalam markas, Profesor Mazur sedang memeriksa Soul Catcher dengan diawasi oleh Jenderal Yosef. Tampaknya telah terjadi kerusakan, sehingga Yosef memaksa Mazur untuk segera memperbaikinya. Selang beberapa saat, truk yang dikendarai oleh Kel dan Harbir tiba di sana.
Eliza dan Louis lalu dibawa ke lab hanya untuk menyaksikan Profesor Mazur yang disiksa lantaran menolak memperbaiki alat tersebut. Sikap sang profesor sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Jan sebelumnya. Dikarenakan Profesor Mazur tidak juga menunjukkan itikat untuk memperbaiki alat itu, maka tanpa ampun Jenderal Yosef menghabisi Louis di hadapan mereka. Please, I will do it. Please. Tidak hanya itu, sang jenderal juga mengancam akan menghabisi Eliza jika profesor masih menolak, memaksa profesor mengakui kalau alat itu berfungsi. Di saat yang bersamaan, pembeli dari Afrika tiba di sana dan siap untuk melakukan transaksi. Karenanya, Jenderal Yosef memerintahkan anak buahnya memasukkan sejumlah orang ke dalam kandang dan meminta profesor mendemonstrasikan Soul Catcher. Tampaknya, selain dalam sekejap membunuh orang yang terkena gelombang radiasi langsung, alat ini juga memutuskan jaringan komunikasi di area sekitar. Tak lama setelah mati, orang-orang tadi kembali bangkit, namun menjadi sangat agresif. Sayang hal ini tidak membuat si pembeli puas, jadi meminta asisten profesor dimasukkan ke dalam kandang. Dari situ, dengan brutal mereka mencabik-cabik pria tersebut. Damian yang selesai memasang bom mencoba untuk menghubungi Kel, namun akibat alat komunikasi terganggu, komunikasi tidak dapat dilakukan. Zmierzamy w kierunku punktu ewakuacyjnego. Odbiór. Eliza dan profesor selanjutnya digiring ke ruangan terpisah, di mana Harbir dan Kel diperintahkan mengawasi mereka. Ketika waktu dirasa tepat, Kel langsung menghabisi sejumlah tentara yang bersamanya. Anya yang tidak dapat berkomunikasi dengan Kel akhirnya siap untuk menghabisi profesor. Tetapi saat pelatuk ditarik, bersamaan dengan itu pula Kel menerjang profesor untuk menyelamatkannya. Di ruangan lain, Harbir juga menyelamatkan Eliza dengan menghabisi kedua tentara yang hendak menggagahinya. Sementara itu, setelah komunikasi mulai pulih, Kel memberitahuannya bahwa ia sengaja menyelamatkan profesor. Kel kemudian mengajak profesor pergi bersamanya dan menghubungi Harbir untuk mengevakuasi Eliza. Saat itu pasukan Jenderal Yosef mulai mengemasi Soul Catcher untuk dikirim ke Afrika ketika bom yang dipasang oleh Damian dan Bull tadi meledak. Di dalam bangunan, Harbir dan Eliza masih menghadapi pasukan Jenderal Yosef yang menyerang mereka. Saat mereka terdesak, Bull datang membantu. Di luar, Kel mengkonfrontasi Jenderal Yosef. Sayang sebelum Kel sempat melakukan apa-apa, sang jenderal langsung mengaktifkan Soul Catcher yang sempat mengenai Kel. Si pembeli Afrika yang juga terkena gelombang radiasi tadi dengan agresif mulai menyerang Kel. Namun, Kel dapat menghabisi pria tersebut. Sementara itu, Jenderal Yosef kabur dengan membawa uang beserta Soul Catcher, sehingga Kel segera mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Cukup lama mengejar, Kel akhirnya berhasil meloncat ke mobil sang jenderal dan dengan penuh amarah menghajarnya. Melihat sebuah truk yang menghalangi jalan, Kel langsung meloncat keluar, sedangkan Jenderal Yosef yang tidak sempat bereaksi akhirnya meledak bersama mobilnya. Selang beberapa saat, Eliza dan rekan lain tiba. Di sini Eliza berhasil menenangkan Kel dan mengatakan kalau gelombang radiasi tadi membuat adrenalinnya terpacu untuk sementara waktu. Hanya saja menurut Eliza, Piotrek sebelumnya memang tidak dapat diselamatkan karena dosisnya terlalu besar. To tylko adrenalina, zaraz minie. Kel lalu meminta Harbir membawa Eliza ke tempat persembunyian, sedangkan profesor akan ikut bersama ia dan lainnya menemui Menteri Jan. Di sini Kel menyarankan kepada Jan agar profesor tidak dibunuh dan berhak melalui proses hukum.
Setelah berterima kasih kepada Kel yang berhasil menyelesaikan misi mustahil tersebut, tiba-tiba Jan mengaktifkan Soul Catcher dan memerintahkan anak buahnya menangkap Kel dan rekan-rekannya. Jan berkata, ini adalah untuk pertama kalinya mereka memiliki senjata mematikan yang tidak diketahui oleh siapapun. Jesteśmy w posiadaniu broni, potężnej broni. Di tengah semua itu, tanpa diduga pasukan Interpol yang dipimpin oleh Arthur sampai di sana dan menangkap Jan atas tuduhan menjalankan operasi militer ilegal. Zarzutem prowadzenia nielegalnych operacji wojskowych na terenie kraju i Alih-alih menyerah, sang menteri malah memerintahkan pasukannya menyerang, sementara ia melarikan diri. Kel dan timnya yang menyadari kelicikan Menteri Jan akhirnya ikut membantu Interpol. Di tengah pertempuran, Anya dan Kel tertembak, memaksa Sisek menggunakan sebuah senjata mesin. Naas tanpa diduga Damian menghabisinya. Melihat itu, Bull segera menggendong Anya ke mobil, lalu menjemput Kel dan Arthur sebelum membawa mereka pergi ke rumahnya. Begitu sampai, Bull berusaha mengobati luka Kel. Namun akibat luka yang terlalu parah, Arthur menyarankan untuk membawa Kel ke dokter ahli bedah kenalannya ketika terdengar suara tembakan di luar. Znaleźli nas. Karena itu, Arthur terpaksa membawa Kel dan Anya segera pergi. Sedangkan Bull yang memutuskan tinggal dengan alasan untuk bersama anjing-anjingnya akhirnya masuk dalam sebuah ledakan. Selang beberapa waktu, Kel siuman dan mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit dengan ditemani oleh Anya. Lantaran tidak melihat Bull dan Sisek, Kel menanyakan keberadaan mereka. Namun Anya hanya menggeleng, mengisyaratkan kedua rekan mereka telah tiada. Kematian dua orang rekannya lagi sontak kembali membangkitkan kemarahan Kel yang sebelumnya sudah sangat marah dengan kematian Piotrek dan Seba. Kel selanjutnya menemui Arthur yang menceritakan tentang demonstrasi mahasiswa. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, tetapi tiba-tiba sekelompok mahasiswa menyerang secara membabi buta, menewaskan dua orang polisi dan melukai puluhan lainnya. studentów wykazała potężną agresję. Kel tampaknya tidak terkejut karena tahu itu adalah ulah dari Menteri Jan yang mengaktifkan Soul Catcher. Di tengah pembicaraan mereka, Menteri Jan muncul dalam sebuah wawancara di TV, menegaskan bahwa penyerangan yang terjadi di kamp militer baru-baru ini adalah ulah teroris demi keuntungan pihak asing. Wiedzieć, jakie obce siły na tym zyskują. Hanya saja menurut Arthur, Menteri Jan melakukan itu untuk kepentingan politiknya sendiri setelah dianggap sebagai pahlawan. Berikutnya, Kel menghubungi Harbir dan Elisa yang berada di tempat persembunyian untuk meminta Elisa memecahkan kode rahasia yang dikirimkan oleh ayahnya. Setelah berhasil dipecahkan, kode rahasia itu merupakan koordinat yang mengarah pada sebuah pabrik, menjelaskan kalau Soul Catcher disembunyikan di sana. Ketika Kel hendak berangkat, Anya mengungkapkan kalau Sisek dihabisi oleh Damian dari jarak jauh. Zrób Damiana, jak go spotkasz. Dystans. A Krzyśka trafił naprawdę celnie. Mendengarnya, target Kel kali ini tidak hanya Menteri Jan, tetapi juga Damian. Tak ingin kehilangan rekan lagi, Kel meminta agar Harbir tinggal, sementara ia akan menyelinap ke pabrik yang dimaksud seorang diri. Selang beberapa waktu di pabrik yang dipenuhi oleh tentara, Kel menyusup dengan bersembunyi di bawah truk. Ia selanjutnya melumpuhkan para pengawas CCTV sehingga tahu di mana Profesor Mazur berada. Kemudian, Kel menghabisi dua tentara yang mengawal sang profesor sebelum memasang bom untuk meledakkan Soul Catcher. Kel hendak mengajak profesor pergi ketika Damian datang menyerang mereka. Saat Damian berusaha mengejar Kel, profesor yang terluka terkena tembakan Damian tadi memutuskan untuk mengambil granat dari tentara yang tewas, lalu meledakkan dirinya bersama para tentara yang berdatangan. Sementara itu, sambil terus menyerang Kel,
Damian mengungkapkan kalau dialah yang meledakkan Bull bersama anjing-anjingnya. Damian bahkan mengungkit kembali perihal kematian Poitrek, menyebabkan kemarahan Kel semakin memuncak dan langsung menyerangnya. Setelah bertarung sengit, Kel akhirnya berhasil menghabisi Damian. Lantas melalui monitor yang ada di sana, Kel menunjukkan bom yang telah ia pasang di Soulcatcher kepada Menteri Jan. Tetapi bukannya khawatir, sang menteri malah mempersilahkan Kel melakukannya, karena dengan begitu Kel akan dianggap sebagai teroris, sedangkan elektabilitas dirinya akan melonjak, jadi ia dapat membenahi negara mereka dengan caranya. Naciśnij ten guzik. Naprawię ten kraj. Menurut Jan, orang-orang akhirnya sadar dan takut sehingga membutuhkan perlindungan darinya. Sayang, Jan tidak menyadari kalau semua ucapannya disadap dan direkam oleh Arthur, yang kemudian dijadikan bukti untuk penangkapannya. Słyszeliśmy wszystko. Głośno i wyraźnie. Manakala Kel yang sudah sangat lemah ini hanya bisa pasrah meledak bersama Soulcatcher, tanpa diduga Harbir datang menyelamatkannya. Beberapa waktu setelah pengungkapan tersebut, Anya pulang ke rumahnya. Sementara para warga mulai melakukan protes dan menerobos masuk ke kantor Jan. Hanya saja, Jan berhasil kabur dengan dijemput oleh sopirnya. Jan meminta si sopir tidak mengantarnya ke rumah, dan dengan tatapan mencurigakan, sopir ini mengatakan Jan aman bersamanya. Bila diperhatikan, bekas luka bakar di wajah sopir ini menjelaskan kalau ia adalah Bull yang ternyata masih hidup. Di kantor sang menteri, Arthur memang hanya menangkap asisten Jan, namun demikian ia tetap tersenyum karena menyadari Jan sudah berada di tangan yang benar. Di akhir film, Harbir dan Kel menemui Elisa di tempat persembunyian mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.